Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih penyertaan-Mu selalu Kau limpahkan kepada kami dalam perjuangan hidup kami setiap hari. Semoga kami senantiasa bertekun membina hidup baik seturut kehendak-Mu. Kami boleh selalu setia bertahan dalam sukacita, kendati harus memikul salib penderitaan dalam kehidupan kami. Semoga kami senantiasa mengandalkan kekuatan-Mu dalam Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, di Tunggal Maha Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan pertama yang diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius, kepada jemaat orang Tesalonika yang ada dalam Allah Bapa kita dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Saudara-saudara, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kalian. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu semakin bertambah dan kasihmu satu sama lain semakin kuat. Kami sendiri membanggakan kalian di hadapan jemaat-jemaat Allah karena ketabahan dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kalian derita. Semuanya itu merupakan bukti bahwa penghakiman Allah itu adil, sebab kalian dinyatakan layak menjadi warga kerajaan Allah. Demi kerajaan inilah kalian sekarang menderita. Semoga Allah kita menganggap kalian layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu. Dengan demikian, nama Yesus Tuhan kita dimuliakan dalam kalian dan kalian dalam Dia, sesuai kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, setelah kita beberapa minggu ini merenungkan Injil Matius, mari sejenak kita memperhatikan bacaan pertama yang diambil dari surat Santo Paulus yang kedua kepada jemaat Tesalonika. Dalam surat yang kedua kepada jemaat Tesalonika, Santo Paulus mendorong gereja lokal di Tesalonika
untuk bersyukur karena boleh mengalami ketabahan dalam menanggung penderitaan dan penganiayaan, sehingga mereka dapat dianggap layak untuk kerajaan Allah. Sangat menarik bahwa indikator atau kriteria untuk layak menjadi warga kerajaan Allah bukan soal kenyamanan, kesejahteraan, melainkan ketabahan dalam menanggung penderitaan. Ketika orang mengalami penderitaan karena iman, lalu di sana iman itu diuji dan iman dinyatakan sebagai yang sungguh-sungguh sejati, justru ketika orang menghadapi penderitaan itu dalam kesetiaan dan ketabahan. Ini tidak umum untuk ukuran dunia. Kriteria menjadi anak-anak Allah adalah ketabahan dan kesetiaan menghadapi penderitaan. Dan itu yang membuat Santo Paulus mengalami rasa syukur, sukacita. Maka Santo Paulus menulis, "Saudara-saudara, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kalian. Dan memang patutlah demikian, karena melalui penderitaan yang mereka alami dengan tabah dan setia, iman mereka bertambah, bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kesaksian yang membanggakan." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita membaca Kisah Para Rasul bab 17 ayat 1 sampai 9, di sana kita mendapatkan kisah bagaimana Santo Paulus berkhotbah di sinagoga dan membujuk beberapa orang Yahudi, sejumlah besar orang Yunani, dan beberapa wanita terkemuka untuk menerima Yesus Kristus, Sang Mesias, yang menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Dan apa yang disampaikan oleh Santo Paulus itu membuat orang-orang Yahudi iri. Mereka kemudian menggalang massa untuk kemudian memulai kerusuhan di kota. Dan massa inilah yang kemudian menyeret orang-orang yang mengimani Kristus untuk diadili, untuk menerima dan mengalami penganiayaan dan penderitaan. Namun mereka tetap setia. Nah, kesetiaan itulah yang membuat Santo Paulus bersama Silvanus, atau sering juga disebut Silas, dan Timotius bangga kepada mereka. Jemaat di Tesalonika menjadi jemaat yang diandalkan oleh Santo Paulus karena Santo Paulus mempunyai pengalaman langsung mengenai penganiayaan di Tesalonika, dan karena itu Santo Paulus berdoa agar jemaat di Tesalonika terus bertahan di dalam kesetiaan dan ketabahan itu. Dalam penderitaan itu mereka mengalami kemuliaan. Kemuliaan bersama Kristus, Kristus dimuliakan di dalam mereka, dan mereka dimuliakan di dalam Kristus. Ini gagasan dasar yang disampaikan oleh Santo Paulus pada bagian awal surat yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Lalu Santo Paulus menutup surat pada hari ini yang kita baca, "Semoga Allah kita menganggap kalian layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik."
Meskipun perbuatan-perbuatan baik yang mereka upayakan itu selalu berhadapan dengan tantangan, kesulitan, penganiayaan, dan penderitaan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mungkin kita pun juga mengalami hal yang sama. Maka marilah kita saling mendoakan agar kita selalu mengucap syukur kendati harus mengalami penderitaan, penganiayaan, iman kita bertumbuh dalam kesetiaan dan ketabahan. Nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita sehari-hari, dan kita pun dimasukkan ke dalam kemuliaan kerajaan Allah bagi kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.